Dan oke sob, tentunya kalian di sini lagi balik lagi bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola. Oke, kali ini masih dengan hajatan sepak bola Eropa yaitu Euro 2026 Jerman. Di konten kali ini gue pengen membahas pertandingan Inggris lolos dengan susah payah. Inggris main jelek, Inggris didukung dengan luck yang sangat kuat. Oke, kenapa gue bilang begitu? Langsung aja deh di gol pertama itu kesalahan Guehi bek Crystal Palace yang kalah duel. Dia pertama telat menutup si pemain ini yang duel. Terus si Johnston pengen mengcovernya. Nah, tiba-tiba Guehi masuk ke belakang tanpa melihat position juga. Duel lah dia dan kalah. Nah, Johnston juga udah out position dong. Bolanya jatuh lagi ke pemain Swiss. Nah, parahnya lagi, Walkernya berdiri jauh banget di garis lain pertahanan terakhir Inggris sehingga memudahkan pemain Slovakia untuk membongkar. Nih Guehi, Johnston di sini, nih Johnston, Guehi, di sini Walker di belakang sini, jauh banget pemain Slovakia dapat, langsung aja udah nggak pasti offset. Walker pengen naik, udah telat lah momennya. Guehi out position, Stone nggak bisa menutup passingnya, ya udah kejebolan. Sesimpel itulah Inggris langsung kejebolan. Tapi baiknya Southgate dia memainkan Kobe Menu untuk berperan di lini tengah bersama Declan Rice. Gue bilang ya cukup lebih bagus penampilannya dibandingkan Trent Alexander-Arnold di passing-passing semua membongkar rotasi permainan, sirkulasi bola terlihat lebih jalan. Tetapi gini sob, gue juga nggak suka ketika Foden terlalu di babak pertama tuh Inggris nggak bisa menyusul kan, terlalu banyak bermain di left winger aja. Kita tahu di Manchester City ketika dia bagus banget ya, dia bermain di posisi right winger, dia sering masuk ke dalam, shooting bang, dia bermain di posisi free roll, dia yang menusuk-nusuk, ngobrak-ngabrik, bam, bagus banget Foden. Ya ini benar-benar nggak jalan Foden di kiri. Akhirnya beberapa kali sih ada momen bagusnya ketika Foden masuk ke dalam, Trippier lah yang membongkar dari lini penyerangan sebelah kiri. Karena setelah kejebolan itu apa ya? Slovakia bermain lebih solid lagi, menumpuk permainannya di lini tengah, lebih di 3/4 lapangan terakhir tuh lebih solid lagi Slovakia. Tambah kesusahan lagi Inggris berada di dalamnya. Masuklah babak kedua. Babak pertama Inggris tuh no shoot on goal ya. Shootingan Kobe Mainoo ke atas, shootingan siapa lagi, Bellingham ke atas, Ken juga ke atas. Masuklah babak kedua. Babak kedua juga sampai menit 75 permainan masih 80, permainan masih sama seperti babak pertama, nggak ada perubahan. Inggris benar-benar masih kesulitan bermain deh sob, bener dah. 10 menit terakhir babak kedua ada perubahan di kubu Inggris ketika Palmer masuk, tuh udah mulai menunjukkan perubahan. Palmer benar-benar menunjukkan kualitas, tambah memecah belah pertahanan Slovakia dengan menarik-nariknya, dengan dribblenya, dengan screening ballnya. Gue bilang masuknya Palmer tuh menjadi awal perubahan Inggris. Kan Trippier cedera, Saka yang ditaruh menjadi bek kiri dan sering bergantian ketika Foden yang masuk ke dalam, Saka yang melebar menjadi left midfielder sebelah kirinya, Saka yang masuk ke dalam gitu. Nah,
Tapi ketika Palmer masuk, serangan lebih ditekankan di sisinya Palmer. Emang skillnya Palmer dibutuhkan dan terbukti bisa membantu Inggris memecah konsentrasi pertahanan Slovakia. Beberapa kali emang mulai kerepotan, momen-momennya udah mulai muncul. Sampai ada tuh lemparan jauh, agak jauh dari Kyle Walker. Guehi akhirnya menebus kesalahannya dengan memenangkan duel. Bola menangkan duelnya disundul, di header ke belakang. Dapatlah posisi Bellingham yang kosong dan langsung melakukan tendangan salto. Kipernya sebetulnya Dubravka kalau dilihat Liga Inggris ya. Kalau lu bisa menempatkan syutingan aja sering banget nggak bergerak, sering banget nggak berdaya, tetapi Inggris nggak bisa melakukan itu, baru bisa melakukan itu ketika Declan Rice tuh dapat celah, dia melakukan dribble ke kanan, patah ke kanan, langsung menembak ke sudut kiri, mentok tiang. Kalau dibilang Declan Rice bermain jelek, gue bilang ya cukup bagus aja sih Sob, nggak jelek, cukup bagus aja. Tetapi nggak bisa untuk membantu pertahanan nggak bisa membantu permainan Inggris. Ya kalau dibilang Bellingham juga bermain nggak bagus banget Sob, bermain biasa aja, malah biasa banget gitulah. Di luar kecuali satu momen itu, ada yang passing tuh yang gue suka di babak pertama ketika Mainyu kerja sama Saka, tas hampir aja bisa membongkar pertahanan Slovakia, tapi masih bisa dibaca oleh defense Slovakia. Kerjasamanya tuh solid tuh, kelihatan tuh ketika Mainyu sama Saka ada operan satu sentuhan tuh ngebongkar di babak pertama itu. Flashback sedikit ke babak pertama Sob, dan masuklah akhirnya skor 1-1. Masuklah di babak tambahan langsung Inggris menggedor dengan gol cepat lewat ada tembakan dari Eze atau siapa ya, Eze, terus bolanya nggak jelas ngarah kemana. Untunglah Ivan Toney berdiri di posisi yang tepat, membelokkan, menyundul bola, dan bolanya dibaca oleh Harry Kane dengan baik, dan bam, selesai. Walaupun itu prosesnya juga luck aja, tetapi yang gue kesal juga ketika Inggris sudah menang 2-1, ya wajar lah. Tapi kalau Kane sama Bellingham ditarik di perpanjangan babak pertama akhir, gue setuju banget udah, karena emang bisa disimpan untuk next match perempat final, karena emang jarak harinya juga nggak jauh untuk istirahat ya. Tapi kan Inggris masih mempunyai pemain-pemain beberapa yang kualitas gitu kan. Tapi Foden udah ditarik juga kan, masih ada Cole Palmer. Ya pokoknya pemain Inggris tuh masih mempunyai skill menghuni yang sangat lebih dibanding Slovakia. Kenapa Southgate memaksa bermainnya untuk bertahan, membiarkan Slovakia untuk membongkar? Terus satu lagi yang gue mau soroti itu peran penjaga gawang Pickford, yang menurut gue itu terlalu overacting, terlalu, bisa dibilang terlalu drama. Untung aja tuh yang maju-majunya di shooting dari jauh, nggak gol arahnya. Ya Southgate emang sih Pickford bisa, mungkin strateginya menjadi di playing goalkeeper, tetapi nggak usah selebay itu juga lah, jadi gregetan aneh gue. Oke, kalau menurut kalian gimana Sob?